Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pertemuan kita yang keempat dalam kuliah online. Uh, Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita berpagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada materi kita pagi ini, Bapak akan mengabsen kehadiran kita semua. Apakah semuanya hadir? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Baik, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu tentang bangkitnya nasionalisme modern. Yang pertama kita mengetahui dulu tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan nation. Dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Yang kedua itu beberapa bentuk dari nasionalisme. Nasionalisme dapat menonjol diri sebagai paham negara atau gerakan yang bukan negara yang populer berdasarkan pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan, dan ideologi. Yang pertama kita harus mengerti tentang nasionalisme. Akar dari kata nation yang berarti bangsa dan isme yang berarti paham. Nasionalisme berarti paham tentang rasa cinta terhadap tanah air. Nasionalisme yang berarti paham. Kata nasional itu sendiri berasal dari kata nisya yang berarti dilahirkan. Jadi nasionalisme berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Watak nasionalisme adalah watak kemerdekaan atau pembebasan, pertolongan, dan mengangkat kaum kecil, miskin ke harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal perkembangan nasionalisme modern ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu faktor internal. Satu, adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang kedua, adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang ketiga, lahirnya kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. Yang kedua, dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu satu, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan imperialisme. Yang kedua, munculnya gerakan Turki Muda atau All India Nation Kongres tahun 1885 dan Gandhisme itu tidak lepas dari kebangkitan nasionalisme di Asia dan Afrika. Yang ketiga, adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Yang ketiga itu tentang tujuan nasionalisme modern. Nah, di sini kita harus mengerti dulu tujuan dari nasionalisme dan kekuatan yang mempertahankan masyarakat. Nasionalisme melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban.
menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara, individu maupun kelompok. A, yaitu tentang perjuangan di Volksraad. Perjuangan secara kooperatif, yaitu berupaya mencapai kemerdekaan dengan bekerja sama. Dalam proses ini dibentuknya kerjasama untuk mencapai kemerdekaan. Namun dalam pembentukan proses ini yang dilakukan oleh kolonial Belanda hanya untuk basa-basi dalam hal ini, itu tidak serius. B, itu Gabungan Politik Indonesia atau sering disebut dengan GAPI. GAPI ini adalah satu partai dan organisasi politik yang berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 dalam pendirian organisasi nasional di Indonesia. Yang terakhir itu masa berakhirnya pemerintahan kolonial. Jadi berakhirnya pemerintahan kolonial ditandai dengan adanya politik etnis, pergolakan nasional terjadi di mana-mana. Berkobarnya Perang Dunia II, masuknya Jepang ke Indonesia, dan penandatanganan pernyataan menyerah tanpa syarat oleh Belanda. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi ini. Sebelum kita menutup pertemuan pada pagi ini, Bapak akan menyimpulkan sedikit, yaitu tentang nasionalisme, yaitu persatuan karena kelahiran dan munculnya faktor eksternal dan dipengaruhi oleh lahirnya nasionalisme dan membawa dampak yang baik bagi bangsa kita. Cukup sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri perjalanan kita pada pagi hari ini, kita akan menutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi.